Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Benda itu berkilauan dengan cahaya keemasan, dan sepertinya itu adalah tulang dari binatang raksasa yang tidak dikenal. Meskipun itu hanya tulang yang tidak lengkap, itu segera melepaskan aura primordial segera setelah terungkap, dan meskipun Yue Liantian sudah siap, dia masih buru-buru mundur beberapa langkah dengan hati-hati. Semua orang di tempat itu melepaskan teriakan ketakutan di hadapan aura yang kuat ini, dan beberapa bahkan terpaksa melepaskan lapisan cahaya iblis pelindung. Bagaimana mungkin hanya tulang yang memiliki aura menakutkan seperti itu? Mungkinkah ini tulang dari beberapa jenis binatang purba legendaris? Itu tidak mungkin. Bahkan tulang dari binatang purba itu tidak akan memiliki aura yang begitu mencengangkan. Kakak Yue, tolong beritahu kami benda apa itu. Semua orang meledak menjadi hiruk-pikuk sekali lagi saat mereka menatap tulang raksasa itu dengan ekspresi terkejut. Hehe, semua pada waktunya, rekan Daois, ini adalah barang lelang, jadi saya secara alami akan memperkenalkan asal-usulnya kepada semua orang. Melihat jelas ada banyak rekan Daois yang tertarik, saya tidak akan menunda lebih jauh, ini bukan tulang dari beberapa binatang purba, itu adalah tulang dari roh sejati, kata Yue Liantian sambil tersenyum. Tulang roh sejati. Bukankah itu menjadikannya harta yang tak ternilai? Itu tidak mungkin. Bahkan para leluhur suci akan memperebutkan harta sekaliber ini, bagaimana bisa berakhir di sini? Kehebohan yang tercipta pada kesempatan ini jelas bahkan reaksi terhadap batu bata suci, dan sebagian besar makhluk jahat yang hadir sangat skeptis. Ekspresi Hanli juga sedikit berubah setelah mendengar ini, dan dia segera memfokuskan pandangannya pada tulang hijau raksasa itu. Tiba-tiba, dia mendeteksi aroma manis dan harum yang sedikit familiar dari dalam aura primordial itu, dan sepertinya mirip dengan aroma beberapa obat. Namun, aroma obatnya sangat samar, dan dia tidak akan bisa mendeteksinya jika bukan karena kontak rutinnya dengan semua jenis obat roh. Pada saat yang sama, teriakan mendesak dan gembira terdengar dalam pengertian spiritual Hanli. Tuan, saya dapat merasakan bahwa tulang itu akan sangat bermanfaat bagi saya. Jika memungkinkan, tolong belikan untuk saya. Ini tidak lain adalah suara lembut Kuer, dan bahkan sedikit bergetar karena kegembiraan. Hanli sedikit goyah setelah mendengar ini, tetapi tidak memberikan tanggapan. Sebaliknya, dia melepaskan gumpalan indera spiritual ke arah tulang raksasa. Pada saat ini, Yue Liantian melanjutkan, tulang ini bukan dari alam ini. Sebaliknya, itu tersapu ke alam ini melalui celah spasial tertentu. Ini memang tulang dari makhluk roh sejati, tetapi karena usianya, saya telah memverifikasi bahwa itu tidak lagi mengandung esensi sejati atau sumsum roh. Dengan demikian, kami tidak hanya tidak dapat memastikan jenis roh sejati mana yang pernah dimiliki oleh tulang ini. Aura roh sejatinya juga telah menyusut ke tingkat yang sangat signifikan, jadi itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan tulang roh sejati lainnya yang telah muncul di alam ini di masa lalu. Karena itu sangat tegas, dan jika ingin disempurnakan menjadi harta. Adapun mengapa itu muncul di kota kita, alasannya mirip dengan mengapa batu bata suci juga muncul selama pelelangan ini, bekas tulang hanya ingin membuangnya sesegera mungkin untuk menghindari masalah. Sebelum kita memulai penawaran, saya dapat memberikan waktu 15 menit kepada Anda semua untuk memeriksa tulang roh yang sebenarnya ini. Mereka yang tertarik bahkan dapat datang ke peron. Begitu suaranya menghilang, Yue Liantian menyapu lengan bajunya ke udara untuk melepaskan pembakar dupa biru, yang mendarat di salah satu sudut platform batu. Ada sebatang dupa yang panjangnya setengah kaki dan baru saja dinyalakan menonjol keluar dari pembakar dupa, dan pada saat yang sama, Yue Liantian membalik tangan untuk memanggil jimat perak, yang ditempelkan ke tulang roh yang sebenarnya.
Aura primordial yang menakjubkan langsung ditundukkan, dan semua orang menghela nafas lega. Setelah mendengar penjelasan Yue Liantian, keraguan dan kebingungan di wajah banyak orang telah memudar. Intinya, ini bahkan hampir tidak bisa dianggap sebagai tulang roh sejati, itu hanya kira-kira setara dengan bahan penyempurnaan alat langka, jadi tidak terlalu absurd untuk muncul di Blood Crow City. Meski begitu, masih banyak makhluk iblis tingkat tinggi yang sangat tertarik dengan tulang raksasa ini, dan tidak hanya ada banyak orang yang melepaskan rasa spiritual mereka ke arahnya, beberapa dari mereka bahkan telah berjalan ke platform untuk lebih dekat penyelidikan. Namun, semuanya sangat kecewa dengan hasil pemeriksaan mereka. Seperti yang dikatakan Yue Liantian, selain aura sisa, benar-benar tidak ada gunanya ditemukan di tulang raksasa itu. Nilai sebenarnya dari tulang roh sejati terutama terletak pada esensi sejati dan sumsum roh yang dikandungnya, bahkan jika jumlah terkecil dapat ditemukan di tulang, nilainya akan segera membengkak ribuan kali lipat. Namun, ketiadaan hal-hal itu secara alami mengurangi nilainya. Han Li duduk di kursinya untuk sementara waktu, dan hanya setelah tidak ada lagi makhluk jahat di peron, dia berjalan ke tulang roh yang sebenarnya sebelum dengan lembut meletakkan jari di atasnya. Yue Liantian menilai Han Li sebentar, tapi hanya tersenyum dan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Han Li hanya berlama-lama di depan tulang raksasa dengan ekspresi kontemplatif sebelum menarik jarinya dan kembali ke tempat duduknya. Ketika batang dupa di pembakar dupa akhirnya dibakar menjadi debu, Yue Liantian mengayunkan selongsong ke udara untuk menarik pembakar dupa, lalu mengumumkan dengan suara serius, "Baiklah, waktunya habis. Lelang sekarang akan dimulai, dan harga mulai 50 juta. Berbeda dengan penawaran untuk batu bata suci, pengumuman ini ditanggapi dengan diam. Tidak ada yang mengajukan tawaran, tapi Yue Liantian hanya menunggu dengan senyum tipis, tampaknya sama sekali tidak peduli dengan ini. 50 juta. Setelah sekian lama, tawaran pertama akhirnya dibuat. 52 juta. 56 juta. Yang lain mulai ikut serta dalam penawaran juga, tetapi hanya ada 6 atau 7 dari mereka, jauh lebih sedikit daripada penawar yang tertarik pada batu bata suci. Tidak mengherankan jika memang demikian, ini memang tulang roh sejati, tetapi penggunaannya sangat terbatas, jadi tentu saja tidak banyak orang yang mau membayar begitu banyak batu setan untuk itu. Meski begitu, harga masih naik dengan mantap, dan dengan 3 atau 4 penawar masih dalam proses, harga ditawar hingga 70 juta yang mengejutkan. Penawar tertinggi adalah seorang wanita jahat yang penampilannya menunjukkan bahwa dia cukup kaya. Penawar lainnya langsung terdiam, dan sepertinya mereka berencana untuk menyerah. Sedikit kegembiraan melintas di mata wanita jahat itu saat melihat ini. 70 juta pergi sekali. 70 juta pergi 2 kali. Jika tidak ada tawaran lebih lanjut yang harus dilakukan, maka tulang roh sejati ini akan pergi ke Daois rekan ini. Hehe, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa jika Anda melewatkan kesempatan ini, akan sangat sulit untuk mendapatkan tulang roh sejati lainnya di masa depan. Yue Liantian terkekeh, tampaknya agak tidak puas dengan harga saat ini. Apakah saya dapat menjual beberapa barang di sini jika saya tidak memiliki cukup batu setan? Orang yang mengajukan pertanyaan itu tidak lain adalah Han Li. Yue Liantian tampaknya cukup senang mendengar ini, dan dia menjawab, tentu saja. Terlepas dari apakah itu harta, pil, bahan, atau seni kultivasi, selama itu sesuatu yang berharga, rumah lelang kami akan bersedia melakukannya, menawarkan batu setan sebagai gantinya. Namun, kami hanya akan menawarkan 2/3 dari harga pasar, dan kami tidak menawarkan pengembalian bahkan jika Anda gagal mengamankan item lelang yang Anda inginkan. Baiklah, kalau begitu aku ingin menjual beberapa barang, tolong hentikan pelelangan untuk saat ini, kata Han Li. Tentu,
silakan pergi ke aula belakang, kamu akan bisa menjual harta berhargamu di sana. Yue Liantian melambaikan tangan, dan wanita jahat di sampingnya segera melangkah maju sebagai pemandu Han Li. Jadi, Han Li mengikuti wanita itu ke aula belakang. Sekitar 15 menit kemudian, Han Li kembali ke tempat duduknya dan langsung mengajukan penawaran sebesar 80 juta. Harga yang begitu mengejutkan secara alami menciptakan kegemparan di seluruh tempat, dan banyak orang mengamati sosok berjubah Han Li, mencoba menebak siapa dia. Ekspresi wanita jahat itu sedikit berubah, tetapi dia jelas bertekad untuk mengamankan tulang roh yang sebenarnya juga, dan dia segera menaikkan harganya. 82 juta, 90 juta, Han Li membalas tanpa ragu-ragu. Pandangan ragu-ragu akhirnya muncul di wajah wanita itu, dan setelah mengajukan tawaran sebesar 91 juta, dia tiba-tiba berbalik ke arah Han Li, dan berkata, "Rekan Taois, saya dari keluarga Hai Kota Wither. Tulang roh sejati ini adalah sesuatu yang akan sangat bermanfaat bagi keluarga saya, jika Anda bersedia menyerahkannya kepada saya, keluarga Hai kami pasti akan berterima kasih dengan hadiah yang bagus." Keluarga Hai dari Kota Wither. Apakah itu keluarga Hai yang dipimpin oleh leluhur suci Kuji? Mengapa mereka mengirim seseorang jauh-jauh ke kota Gagak Darah? Keluarga Hai adalah salah satu dari sedikit keluarga penyempurnaan alat utama di alam suci kita, mungkinkah mereka tertarik pada tulang roh sejati ini? Wanita itu cukup kuat, bisakah dia menjadi keturunan langsung dari leluhur suci Kuji? Keluarga Hai jelas merupakan keluarga yang cukup kuat, dan banyak makhluk jahat yang hadir menilai wanita itu dengan kagum dan hormat di mata mereka. Namun, Han Li benar-benar mengabaikannya dan mengajukan tawaran yang membuat hati para penonton tersentak. 100 juta. Bahkan jika wanita ini terkait dengan leluhur suci, selama leluhur suci yang dimaksud tidak berada di dekat Blood Crow City, dia tidak perlu khawatir. Ekspresi wanita itu menjadi gelap secara signifikan setelah melihat ini, dan dia mengeluarkan harum dingin, tetapi tidak mengajukan tawaran lebih lanjut. Baiklah, maka tulang roh sejati ini akan pergi ke Daois ini. Yue Liantian buru-buru mengumumkan dengan gembira. Han Li bangkit dan berjalan ke platform batu, lalu menyerahkan batu iblis yang diperlukan sebelum menyimpan tulang roh yang sebenarnya ke dalam gelang penyimpanannya. Demikianlah pelelangan berakhir, dan ketika Han Li berangkat dari rumah lelang, suara bersemangat Kuer terdengar di benaknya. Anda juga harus menemukan apa yang begitu istimewa tentang tulang roh sejati ini, Tuan. Dengan tulang itu yang kita miliki, ada kemungkinan besar kita akan dapat mengangkat tubuh roh Anda ke tahap kenaikan agung. Orang-orang itu benar-benar bodoh, mereka mengira tulang roh obat sebagai tulang roh sejati yang normal. Mantan pemilik tulang ini mungkin akan mati karena penyesalan jika mereka mengetahui hal ini. Han Li tersenyum saat dia menjawab dalam pikirannya, sepertinya dalam suasana hati yang sangat baik juga. Tulang roh pengobatan ini sebenarnya dapat menggantikan sekitar selusin jenis obat suci legendaris untuk penyempurnaan pil, tetapi dibutuhkan seseorang dengan mata tajam Anda yang tak tertandingi untuk mengidentifikasinya, Tuan, kata Kuer dengan sikap menyanjung. Aku hanya bisa mengidentifikasinya karena aku telah melihat catatannya dalam buku tebal kuno dari ras asing. Bagaimana kamu tahu bahwa itu adalah sesuatu yang istimewa? Apakah kamu sadar sejak awal bahwa ini adalah tulang belulang dari roh obat yang mendalam? Han Li bertanya dengan suara yang tampaknya acuh tak acuh. Sebelum Master Immortal Zoysia pergi, dia telah menganugerahkan kepadaku beberapa kenangan tentang roh obat yang mendalam. Jika tubuh roh dapat memurnikan dan menyatu dengan tulang roh ini, maka tidak hanya kekuatan sihirnya akan sangat ditingkatkan. Bahkan dapat mencapai beberapa dari kemampuan roh obat yang pernah dimiliki tulang itu, dan itu akan memberinya kesempatan yang sangat bagus untuk menembus hambatannya ke tahap Grand Ascension. Kuer menjawab dengan sangat bersemangat.
Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun di dalam tubuh roh, Kuer sebenarnya sudah menjadi satu dengannya. Dengan demikian, jika kekuatan tubuh roh dapat ditingkatkan secara signifikan, maka dia juga akan mendapat manfaat yang sangat besar. Tubuh roh adalah tubuh Zoisia yang abadi, jadi ia tidak menemui hambatan sebelum mencapai tahap integrasi tubuh. Itu memang menemui beberapa hambatan setelah mencapai tahap integrasi tubuh, tetapi ia mampu menembus semuanya dengan mudah. Saya telah khawatir bahwa akan sangat sulit untuk maju melampaui tahap integrasi tubuh akhir, tetapi dengan tulang roh obat ini, itu tidak lagi menjadi masalah. Saya harus mengatakan, saya sangat iri dengan Anda makhluk roh. Kadang-kadang hambatan yang Anda temui untuk terobosan Anda kurang dari 1/10 melelahkan dari apa yang harus dialami makhluk hidup normal. Segera setelah Anda mengumpulkan cukup kekuatan, Anda dapat dengan mudah membuat terobosan, desah Han Li. Tapi Tuan, Anda harus ingat bahwa kita sering membutuhkan obat roh ratusan, bahkan ribuan kali lebih lama dari makhluk hidup normal untuk mengumpulkan kekuatan sihir. Jika kita menghadapi tingkat kesulitan yang sama dalam kemacetan kita, bagaimana mungkin roh obat yang dalam bisa menjadi ada? Kuer terkikik. Han Li tersenyum, dan menjawab, aku secara alami sadar akan hal itu. Baiklah, tulang roh obat ini jelas sangat tua, tetapi harus ada banyak sisa tanda yang tersisa di dalamnya. Kenali roh obat yang dalam itu, lalu perbaiki, segera. Hehe, kalau dipikir-pikir, hanya roh obat lain sepertimu yang bisa mengidentifikasi tanda-tanda di dalam tulang ini. Yakinlah, Guru, beri saya waktu beberapa hari, dan saya akan dapat menentukan jenis roh obat yang mendalam yang dimiliki tulang ini. Namun, bahkan jika tubuh roh berkembang ke tahap Grand Ascension, basis kultivasi inferior saya berarti bahwa saya hanya akan dapat menggunakan sekitar 50% dari kekuatan tubuh roh paling banyak. Juga, roh obat tahap kenaikan besar tidak dapat dibandingkan dengan makhluk tahap kenaikan besar yang normal. Mereka hanya akan sangat mahir dalam penyembunyian dan teknik gerakan. Kuer mengingatkan dengan suara ragu-ragu. Oh, begitukah? Tidak apa-apa, sekutu dengan setengah kekuatan tahap kenaikan agung sudah cukup untuk membantuku mendominasi alam roh, jawab Han Li dengan senyum acuh tak acuh. Oh, begitukah? Tidak apa-apa, sekutu dengan setengah kekuatan tahap kenaikan agung sudah cukup untuk membantuku mendominasi alam roh, jawab Han Li dengan senyum acuh tak acuh. Itu benar. Namun, kemungkinan besar akan memakan waktu lebih dari 100 tahun sebelum kekuatan sihir tubuh roh dapat mencapai puncak tahap integrasi tubuh akhir, jadi Anda harus bersabar untuk sementara waktu, Tuan. Selama waktu ini, aku harus mengendalikan keseluruhan kekuatan sihir tubuh roh untuk menyempurnakan tulang roh obat ini, jadi aku tidak akan bisa membantumu dalam pertempuran, kata Kuer sambil tersenyum. Alis Han Li sedikit berkerut setelah mendengar ini, tetapi dia menjawab dengan tenang, saya bersedia menunggu sekutu yang begitu kuat. Saya memiliki kartu truf lain di lengan baju saya, jadi saya harus dapat memastikan pertahanan diri selama waktu saya di alam iblis Penatua. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun, Anda dapat mulai memurnikan tulang roh segera. Segera setelah itu, cahaya biru menyala di lengan bajunya, dan tulang roh hijau kecil yang hanya berukuran beberapa inci muncul di genggamannya sebelum langsung menghilang sekali lagi. Iya, Tuan, saya pasti akan menyempurnakan tulang roh obat sesegera mungkin. Kuer menjawab dengan gembira sebelum terdiam. Han Li tersenyum dan melepas jubahnya sebelum melanjutkan. Alih-alih kembali ke penginapan, dia malah berencana untuk mengunjungi toko material terdekat. 2 hari yang lalu, dia telah mengunjungi toko ini dan tidak menemukan apapun yang menarik perhatiannya, tetapi penjaga toko telah memberitahunya bahwa sejumlah besar bahan akan tiba dalam 2 hari, dan di antara kumpulan bahan ini ada beberapa potongan besar dari logam devilish asing. Han Li segera membuat catatan mental tentang hal ini,
dan secara alami mengunjungi toko sekarang setelah 2 hari berlalu. Dia ingin melihat apakah dia bisa menemukan manik-manik lain yang mengandung energi misterius di dalam kepingan logam iblis asing. Lagi pula, hanya satu dari manik-manik itu yang dapat menyelamatkannya dari 100 tahun kultivasi yang sulit, jadi dia pasti tertarik untuk memperoleh lebih banyak. Namun, saat Han Li berbelok di tikungan, sepasang pria jahat kekar tiba-tiba muncul di jalannya dengan ekspresi dingin. Han Li segera memastikan keduanya berada di pertengahan tahap tempering spasial, dan yang satu memancarkan aura yang menghanguskan, sementara yang lain melepaskan yang menusuk tulang, jadi cukup jelas bahwa mereka menggunakan seni kultivasi iblis khusus. Dia berhenti sekitar 30 hingga 40 kaki dari mereka dengan sikap tanpa ekspresi, dan bertanya, apakah Anda memerlukan sesuatu? Jika tidak, silakan minggir, saya memiliki urusan penting untuk diselesaikan. Kami tidak punya urusan denganmu, tapi nyonya kami punya. Dia ingin mengundangmu untuk mengobrol, kata salah satu dari dua pria jahat itu dengan suara dingin sambil menunjuk ke arah tertentu. Han Li mengalihkan perhatiannya ke arah itu untuk menemukan ada sebuah pub, di mana seorang wanita jahat dengan gaun hitam panjang sedang menilai dia dari salah satu meja. Mata mereka bertemu, dan wanita itu memasang senyum menggoda. Pada saat yang sama, dia mengirimkan suaranya ke Han Li. Mengapa kamu terburu-buru, rekan Taois? Bagaimana kalau kita minum bersama? Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Apakah kamu di sini untuk tulang roh itu? Han Li bertanya dengan suara tenang. Hehe, kamu orang yang pintar, rekan Taois. Memang, aku di sini untuk tulang roh. Jika kamu bersedia menyerahkannya kepadaku, aku bisa menawarkan beberapa harta lain yang pasti setidaknya setara nilainya. Wanita jahat itu terkekeh. Aku tidak tertarik menyerahkan tulang roh kepada siapapun, kata Han Li tanpa ragu sebelum melangkah maju untuk melewati dua pria jahat itu. Senyum wanita jahat itu segera berubah menjadi ekspresi kejam setelah mendengar ini, dan bibirnya bergetar saat dia mengirimkan instruksi kepada dua pria jahat itu. Sepasang pria jahat itu ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini, lalu berkumpul ke arah Han Li dengan cara yang tampaknya lambat dan mantap, tetapi aura panas dan beku mereka menyapu ke arah Han Li secara serempak. Kedua aura itu saling terkait dan meningkatkan satu sama lain secara signifikan, mencoba memaksa Han Li mundur. Jika Han Li adalah makhluk tahap tempering ruang biasa, maka dia tidak punya pilihan selain menurut, tapi Han Li tetap tanpa ekspresi sama sekali saat cahaya keemasan melintas dari tubuhnya, dan kedua aura itu menabrak cahaya spiritual pelindungnya. Ledakan keras yang mirip dengan ledakan petir terdengar, dan aura yang sangat menakutkan muncul dari tubuh Han Li selama sepersekian detik. Dua aura, satu panas dan satu dingin melonjak dalam hiruk-pikuk, dan hati kedua makhluk jahat itu tersentak ketika mereka mencoba melawan aura ini dengan milik mereka sendiri. Namun, di saat berikutnya, keduanya menjerit kesakitan, dan mereka tersandung kembali seolah-olah mereka mabuk. Dengan setiap langkah mundur yang mereka ambil, mereka berdua akan memuntahkan seteguk darah. Hanya memuntahkan 7 atau 8 suap darah masing-masing, mereka hampir tidak bisa menenangkan diri, tetapi keduanya menjadi pucat pasi. Selain itu, salah satu dari mereka benar-benar hangus hitam, sementara yang lain memiliki lapisan es putih di sekujur tubuhnya. Keduanya memasang ekspresi tidak percaya, dan wanita jahat itu segera berdiri dengan takjub, tetapi dia hanya bisa melihat saat Han Li pergi, tidak berani mengejarnya. Dengan demikian, Han Li melewati dua pria jahat itu dengan tenang dan terkumpul, melanjutkan perjalanannya bahkan tanpa menoleh sekalipun. Keributan besar seperti itu secara alami menarik perhatian makhluk jahat di dekatnya, tetapi kebanyakan dari mereka hanya menilai dan mendiskusikan situasi secara singkat sebelum kembali ke apa yang mereka lakukan, tampaknya tidak terlalu memperhatikan insiden itu. Lagi pula,
Blood Crow City saat ini dipenuhi oleh orang luar, dan konflik kecil seperti ini adalah kejadian yang sangat umum. Setelah kedua pria jahat itu secara paksa menekan luka dalam mereka, mereka berjalan menuju wanita jahat itu dengan ekspresi cemberut. "Nyonya, tolong maafkan kami atas ketidakmampuan kami." Wanita jahat itu mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum berspekulasi. "Kalian berdua bergabung memiliki kekuatan tahap tempering spasial, bagaimana dia bisa mengabaikanmu dengan begitu mudah? Mungkinkah dia adalah penguasa jahat yang menyamar? Kemungkinan besar itu masalahnya. Apakah Anda ingat 3 bersaudara dari keluarga Nan yang kami temui beberapa hari yang lalu, Nyonya? Mereka bertiga digabungkan bahkan dapat melakukan perlawanan melawan Raja Iblis tahap awal. Dan itu sangat mencurigakan, bahwa mereka telah tiba di kota ini dengan penyamaran. Tampaknya banyak makhluk yang sangat kuat telah muncul di Blood Crow City, mungkinkah sesuatu yang besar akan segera terjadi?" Salah satu pria jahat bergumam dengan sikap prihatin.